Hai semuanya, selamat datang di HBA Talk Show dan Podcast Series 3, bersama dengan narasumber kita yang akan menjelaskan semua tema kontennya nanti. Untuk daftar isi konten yang akan kita bahas kali ini, bisa dicek di layar bagian atas pemirsa. Oke, langsung kita sapa narasumber kita. HBA, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke pemirsa, akan kita tanya kepada narasumber kita, di mana dia telah melakukan perjalanan menggunakan mesin waktu sebelumnya. HBA, bisakah Anda ceritakan kepada kami tentang pengalaman Anda ketika menjelajah dengan mesin waktu tersebut? Baik, akan saya ceritakan semuanya saat itu. Sampailah saya ke suatu tempat, di mana di lokasi itu banyak terdapat danau dan banyak sungai kecil. Orang-orang di sekitar sana saling meloncati sungai dengan menggunakan bantuan kayu, karena jembatan tidak ada di sana. Orang-orang melakukannya untuk mempersingkat waktu penyeberangan bila akan pergi ke tempat lainnya. Jadi, pertama kali mereka menancapkan tongkat panjang ke dasar sungai di posisi tepi sungai, kemudian mereka berlari dari jarak sekitar 10 meter dari sungai, menuju ke tongkat itu. Setelah sampai ke tongkat, mereka memanjat tongkat itu sampai ujung. Dan tongkat itu secara otomatis akan melentur ke bawah ke arah tepi sungai di sisi lainnya. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk menyeberang sungai. Kegiatan itu mereka lakukan setiap hari, dan ternyata hal itu merupakan cikal bakal terbentuknya cabang olahraga lompat gala di seluruh dunia. Lompat gala dapat dijelaskan sebagai suatu lompatan untuk mencapai target tertinggi yang dilakukan dengan bantuan galah. Vir Japan merupakan olahraga lompat galah yang berasal dari Frisia Barat, Friesland yang akhirnya tersebar ke seluruh Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman, Vir Japan pun mulai dipertandingkan. Siapa sangka kalau Vir Japan menjadi cikal bakal dari olahraga lompat galah di zaman modern ini. Ada catatan tertulis tentang Vir Japan yang berasal dari tahun 1200-an, dan lukisan orang-orang yang bergerak melintasi ladang. Belanda pun menjadi tuan rumah kompetisi Vir Japan pertama pada tahun 1767. Dengan dibangunnya jembatan dan jalan di Belanda, hal ini mengurangi kebutuhan akan Vir Japan sebagai metode transportasi. Jadi Belanda mengubahnya menjadi olahraga kompetitif pada tahun 1975. Iya, menarik sekali olahraga tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang bisa melakukannya. Oke, HBA, kemudian tempat mana lagi yang Anda kunjungi berikutnya? Oke, kemudian perjalanan saya lanjutkan ke tempat lain. Tempat ini adalah tempat yang bersejarah, suasananya sejuk, di situ terlihat ada bangunan menyerupai kuil atau seperti bangunan di film Cinderella. Menurut saya, kebanyakan toko di sana menjual minuman bir. Dengan ciri khas pasti dekat sungai, saya menyusuri jalan sekitar. Suasananya terkesan tenang namun tetap elegan, tidak seperti di benua lain, yang laksana tumpukan ikan pindang, tongkil, terutama Iraya Antara. Parkiran kendaraan bermotor juga tertata rapi dan suci, tetap aman dari curanmor meskipun tidak ada tukang parkir, karena pola pikir manusia di sana profesional dan tidak kampungan. Hal ini berbeda dengan benua sebelah terutama Iraya Antara. Tidak ada motor di sana, karena presiden di sana tidak ingin rakyatnya meniru kegiatan sampah yang biasanya pasti dilakukan oleh orang yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa serta pasti anggotanya jelek dan miskin atau setidaknya keturunan PKI, dengan memakai motor yang istilahnya geng moge apa mocil sowu, seperti yang biasa dilakukan di negara Iraya Antara. Tapi bukan berarti tidak boleh ada motor di sana. Namun orang-orang di sana gengsi atau malu-maluin kalau pakai motor, karena terlihat kere. Bagi orang-orang di sana maksudnya, sungai ini dahulunya bekas buat lompat-lompatan orang kampung di situ. Jadi istilah kuno bagi orang di sana bangunannya seperti ini pemirsa, terlihat betapa high class-nya level mereka. Kalau di Iraya Antara, istilah kuno merujuk pada bangunan bebatuan zaman dahulu yang sudah rusak. Ada tempat peribadatan kuno juga di sana, dan di dalamnya sepi seperti museum. Ini adalah tempat pembuatan minuman keras, dan saya tidak akan masuk ke dalamnya. Saya hanya sekedar memberitahu suatu tempat, bukan menyarankan pemirsa membeli bir. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, saya menuju ke arah laut. Di sana ada desa kuno peninggalan orang zaman dahulu. Masyarakat di sana dahulunya bertahan hidup dengan mengandalkan hasil laut di sekitar wilayah itu. Suasana pedesaan terlihat ketika saya melihat bangunan sekitarnya. Ini pemandangan di dalam rumah. Dari desain interiornya, terlihat seperti rumah pada zaman si Pitung pemirsa. Ini adalah perlengkapan dapur yang mereka gunakan ketika zaman dahulu, dan ini adalah tempat pembuatan bir zaman dahulu, di mana tempat airnya terbuat dari drum kayu. Selalu ada sungai di sekitarnya, karena wilayah negara ini banyak airnya, namun dengan kondisi tanah yang pasti subur di daerah itu, tidak menyebabkan rempah-rempah tumbuh di sana, padahal rempah-rempah sangat mereka butuhkan. Itu sebabnya mereka sampai mencari rempah-rempah ke Iraya Antara dan ingin menguasainya. Benarkah? Tapi kenyataannya tidak satu pun di dunia ini ada negara yang berhasil menguasai negara lainnya. Mereka semua hanya sekedar menjajah, semacam formalitas. Oke, HBA, apakah di sana Anda tidak menemui sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau rempah-rempah? Iya, kemudian saya pindah ke lokasi tidak jauh dari wilayah tersebut. Saya menjumpai ada orang sedang membuat kue. Sekilas kue itu mirip kue apem atau kue leker. Apakah Anda tahu resep cara membuatnya untuk dibagikan ke pemirsa? Iya, saya sempat diajari cara membuat kue tersebut. Pertama, panaskan wajan cetakan kue dengan api yang kecil. Jangan lupa dikasih mentega saat akan menggoreng kue. Cara membuat adonannya yaitu, masukkan terigu, susu dan telur ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata dan tercampur semuanya.
Kemudian oleskan mentega ke wajan cetakan penggorengan, dan masukkan adonan yang sudah dicampur tadi satu persatu di dalam wajan cetakan. Balik kue saat terlihat mulai kering, agar tidak gosong hasilnya. Setelah matang, kue ditiriskan ke piring, dikasih gula bubuk, mentega, dan madu, dan kue siap disajikan. Wow, kue yang enak dan pembuatannya pun sederhana. Oke, HBA, bagaimana situasi di sana orang-orangnya atau apalagi yang Anda saksikan di sana? Oke, kemudian tidak jauh dari lokasi itu, saya menyaksikan ada acara yang dilakukan orang-orang di sana. Mereka berkumpul untuk merayakan sesuatu, semacam acara karnaval, berkeliling di jalan. Mereka juga ada yang menaiki perahu kecil, dan berlayar menyusuri pantai. Itu semacam pesta rakyat di sana. Ada yang berenang di sungai dan ada jajanan juga yang disediakan oleh penjual lokal di sana. Orang-orang di sana menyebutnya dengan Hari Raya Pendeta, Luther King. Wow, sepertinya acaranya seru sekali. Kemudian apalagi yang menarik di sana, seperti tempat hiburan misalnya? Iya, ada di sana. Ketika saya melanjutkan perjalanan ke suatu wilayah, saya menuju ke tempat yang rindang dan sejuk. Lokasinya berada di tengah hutan, ada tempat berkemah di sana berbentuk rumah, dan juga tempat bermain air buat anak-anak. Mereka seperti menciptakan negeri fantasi dan dongeng, terdapat berbagai macam sarana bermain. Karena dikelilingi oleh hutan, maka lokasi itu sangat sejuk. Ada juga hewan penghuni asli daerah itu, yaitu bebek. Tempat itu terinspirasi oleh negeri dongeng dan nenek sihir atau semacamnya. Permainan yang paling seru di sana menurut saya adalah kereta luncur. Apalagi ketika kereta itu masuk air, rasanya seperti sistem pendinginan untuk roda besi rel keretanya, sekaligus seolah-olah sedang naik kapal. Jalur roller coaster itu meniru lekukan tubuh naga yang berkelok-kelok ke kanan dan ke kiri. Ada sesuatu yang unik juga di sana, yaitu tempat sampah yang berbentuk manusia. Orang-orang di sana menyebut wahana itu dengan sebutan hutan dongeng. Bila ingin melihat pemandangan tempat itu seluruhnya, disediakan juga semacam bangunan bentuk pagoda yang bisa bergerak, untuk melihat suasana taman bermain dari atas, yang dikelilingi oleh hutan. Wow, sepertinya tempat hiburan yang sangat menyenangkan sekali di sana. Bisa buat refreshing setelah aktivitas sibuk sehari-hari. Oke, kita lanjutkan tema berikutnya. HBA, apakah Anda punya berita yang menarik kali ini? Ya, tentu saja ada. Berita kali ini mengenai lockdown di hari Natal minggu yang lalu. Akibat munculnya varian virus baru Omicron, hal ini membuat semua fasilitas di tempat yang saya kunjungi banyak yang ditutup. Hal ini diberlakukan sampai pertengahan Januari nanti. Berita itu membahas soal kosakata, STEM, rule out, on the table. STEM yang bermakna mencegah sesuatu agar kondisinya tidak semakin naik atau bertambah atau menyebar dan semacamnya. Rule out yang bermakna menyingkirkan atau mengesampingkan sesuatu atau tidak mungkin atau bukan suatu kemungkinan atau sesuatu itu tidak mungkin. On the table yang bermakna sesuatu itu sedang dipertimbangkan atau sedang didiskusikan, atau sedang dibahas, atau tersedia untuk dibahas. Jadi ketiga kalimat itu memiliki makna yang bisa disesuaikan dengan situasi atau judul yang sedang dibahas alias fleksibel. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semakin menambah wawasan kita dalam kosakata istilah dalam bahasa Inggris. Oke, HBA, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu alur cerita film. Apakah yang akan ceritakan kali ini? Oke, kali ini saya akan bercerita tentang alur film action, yang judulnya The Last Job. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Ini adalah lakon utama di film ini. Dikisahkan dia kembali ke kota setelah beberapa waktu, dan pergi ke temannya, untuk mencari pekerjaan. Untuk memudahkan pemahaman, kita beri nama dia si Kribo. Sedangkan ini adalah teman si Kribo, di mana dia punya kenalan polisi kotor yang korup. Kita kasih saja namanya si Koplak. Kemudian si Kribo dan si Koplak bertemu di suatu bar, untuk membahas bisnis, di mana pekerjaan mereka dahulunya adalah mencuri atau merampok. Ini adalah teman seperjuangannya si Kribo dan si Koplak. Dia menyamar sebagai pengamen jajanan di trotoar. Wanita ini adalah juga teman seperjuangan si Kribo, si Koplak, dan si pengamen tadi. Dia tinggal di semacam suatu losmen. Ini adalah satu grup mafia perampok. Mereka sedang makan malam bersama, dan membahas soal bisnis yang akan mereka jalankan. Di tempat lain, polisi kotor itu sedang bertransaksi narkoba dengan sindikat. Tapi itu hanyalah trik jebakan dari polisi kotor tersebut, padahal dia juga sudah mengkonsumsi narkoba sebelumnya tadi. Di lain waktu, polisi kotor itu dimarahi sama bos besar, karena telah menangkap pegedar narkoba sebelumnya, dan bos besar merasa kehilangan banyak uang atas disitanya narkoba tersebut, dan menyuruh polisi kotor untuk mengembalikan uangnya. Ini adalah pertemuan antara si Koplak dengan polisi kotor tersebut. Seperti di awal cerita sudah saya jelaskan kalau mereka itu berteman, dan polisi kotor itu memberi uang muka untuk tugas kotor yang akan diberikan nanti. Polisi kotor itu mulai menjalankan aksinya. Pertama dia menangkap si pengamen, dengan menjebaknya atas kepemilikan narkoba. Kemudian si Koplak menemui si Kribo, untuk mengajaknya merampok lagi untuk yang terakhir kalinya.
Sementara polisi kotor yang sudah memberi uang kepada si Koplak, bermaksud mengunci si Koplak agar tidak berkhianat, dengan mengenali seluk-beluk yang berhubungan dengan si Koplak, seperti misalnya selingkuhannya si Koplak. Di malam harinya, polisi kotor menjalankan aksinya lagi, yaitu membunuh salah satu grup perampok itu, di mana di awal cerita sudah saya jelaskan, grup perampok itu terdiri dari si Koplak, si Kribo, si pengamen jajanan, dan si wanita penghuni semacam losmen. Polisi kotor itu sudah menaklukkan si pengamen dengan menangkapnya alibi kepemilikan narkoba, kemudian sekarang membunuh wanita penghuni losmen, dan rencananya akan menyingkirkan tokoh pemeran utamanya yaitu si Kribo dengan alibi perampokan. Maksud rencananya si polisi kotor itu, masalahnya, wanita penghuni losmen itu pacarnya si Kribo juga pemirsa, dan polisi kotor itu membunuhnya, diperparah dengan akan menyingkirkan si Kribo juga. Saat si Kribo mengetahui bahwa yang membunuh pacarnya adalah si polisi kotor, maka si Kribo berencana membunuh polisi kotor itu, namun usaha itu digagalkan si Koplak. Itu karena si Koplak sudah bekerja sama dengan si polisi kotor, kemudian si Koplak dan polisi kotor mengajak si Kribo untuk merampok. Selama perjalanan menuju ke lokasi perampokan, si Kribo diborgol, dan borgol dilepas setelah sampai tujuan, itu pun dibawa todongan senjata si polisi kotor. Setelah sampai ke lokasi tujuan, si Kribo diberi senjata kosong, untuk membantu si Koplak merampok anak orang kaya. Setelah merampok, si Koplak berpisah dengan polisi kotor tersebut. Si Koplak menemui bos high table untuk transaksi serah terima uang, dan si polisi kotor menunggu si Koplak untuk ditelepon. Sambil menunggu, si polisi kotor telepon di luar mobil. Kesempatan itu dimanfaatkan si Kribo untuk melepaskan borgol secara paksa tanpa kunci. Setelah borgol terlepas, dan si polisi kotor masuk mobil, maka si Kribo menyerangnya, dan akhirnya si polisi kotor itu terbunuh. Si Kribo membunuh polisi kotor itu, dengan gerakan yang sama, ketika polisi kotor membunuh pacarnya si Kribo sebelumnya. Dan si Koplak menelpon si polisi kotor ketika sampai di tempat high table, namun tidak ada jawaban terus, sampai si Koplak merasa putus asa karenanya, dan kenyataannya, polisi kotor itu tidak kunjung datang dengan membawa uang rampokannya, karena si Kribo telah membunuhnya. Kemudian si Kribo membawa uang hasil rampokan tersebut, sesaat setelah membunuh polisi kotor itu, dan setelah itu si Kribo pergi ke bar untuk menenangkan diri, di mana pemilik bar itu juga mafia, seperti yang saya ceritakan di penjelasan sebelumnya, dan kemudian mencari si Koplak untuk berencana membunuhnya juga. Setelah si Kribo bertemu si Koplak yang lagi stres berat, maka si Kribo pun langsung membunuhnya. Setelah itu si Kribo pergi lagi, kemudian si Kribo menggundul rambutnya untuk buang sial, dan setelah itu pergi ke bar, di mana salah satu pelayan bar itu adalah pacarnya si Koplak. Mungkin si Kribo ingin membunuhnya juga, namun berhubung kasihan maka si Kribo justru memberinya tas berisi uang. Dan kemudian Kribo pergi, dan film pun berakhir. Ending yang membagongkan pemirsa. Wow, penjelasan alur cerita yang menarik, singkat, padat, to the point, dan tidak bertele-tele. Oke, HBA, karena masih ada 4 sesi lagi yang akan kita lanjutkan, langsung saja kita menuju sesi berikutnya, yaitu komentar soal permainan Mobile Legends. Silahkan HBA untuk menjelaskannya. Oke, pada permainan Mobile Legends kali ini, saya menggunakan jagoan Delilah. Seperti biasa guys, Delilah bertempur di belakang minion, langsung menghindar di area cakupan Tesla atau turret lawan jikalau situasi tidak memungkinkan. Kalau lagi bersama-sama ngumpul dekat Tesla, maka Delilah boleh mendekat untuk membantu menembaknya, mengisi kekuatan dulu agar penuh kembali, daripada kalau diteruskan bisa mati nanti. Nah, tampilan pop-up TikTok seperti itu yang sangat menjengkelkan, padahal di settingan HP sudah saya nonaktifkan pemberitahuannya, plus aplikasinya juga sudah saya bersihkan data serta cache-nya, namun masih muncul juga, kecuali kalau di-uninstall pasti tidak akan muncul lagi. Oke guys, dari sini Delilah dapat kawalan terus oleh player lain, kemanapun Delilah pergi, dia mengikuti secara otomatis, lumayan untuk tambahan penyerangan terhadap musuh. Permainan kali ini terlihat musuhnya seperti kurang kuat pemirsa, Delilah dengan mudah bisa menembus Tesla di pertahanan gawang dengan mudah, seolah-olah musuh kurang perlawanannya. Di peta sebelah kanan sepertinya butuh bantuan pemirsa, indikator merah, jadi saya kembali ke base camp dan membantu sisi kanan dulu melawan musuh. Seperti ini pemirsa, saat Delilah menjauh melarikan diri dari serangan musuh, seperti tidak bisa bergerak dan lari di tempat, ini menyebabkan Delilah khas lain. Kasihan yang mengikuti saya pemirsa, kekuatannya hampir habis, jadi saya mengajaknya balik ke base camp buat pemulihan. Musuh sudah sampai ke base camp, namun masih gagal untuk menghancurkan tugu kita. Base camp diserang lagi pemirsa, jadi saya balik lagi ke belakang untuk membantu. Namun sayang Delilah malah khas lain.
Sepertinya musuh menggunakan taktik jebakan offside level 2 pemirsa, jadi musuh diam-diam menyelinap ke arah base camp, dan kalau semua pasukan kita sudah menjauh dari base camp maka musuh mendekati base camp kita. Ia langsung menyerang lagi pemirsa setelah Delilah hidup lagi, karena musuh sudah ada di depan base camp. Tanpa minion pemirsa, jadi saya tidak bisa menyerang sendirian secara frontal. Masih ada saja pemirsa musuh mendekati base camp, jadi harus dihabisi dulu. Wow, musuh mendekat lagi ke base camp, jadi Delilah harus balik lagi ke kandang pemirsa. Akhirnya habis juga pemirsa musuhnya, tinggal menyerang base camp musuh yang terakhir. Dan akhirnya goal pemirsa, kita memenangkan pertandingan. Wow, permainan yang cocok untuk mengisi waktu luang sambil menunggu sesuatu. Oke, HBA, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembahasan soal ilmu seluler dan fiber optik. Apakah yang akan Anda katakan kali ini? Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai ilmu fiber optik dan seluler bagian kedua pemirsa. Langsung saja kita bahas, seperti yang sudah saya bahas di podcast series ke-1 mengenai garis besar proses komunikasi menggunakan fiber optik dan seluler, sekarang saya bahas pengertian dari fiber optik dan seluler itu sendiri. Fiber optik terbuat dari material silika, kaca, yang mampu menyalurkan cahaya, jadi data dikirimkan dalam bentuk cahaya yang merambat melalui kaca fiber optik. Keuntungan memilih teknologi fiber optik ini diantaranya adalah kecepatan yang tinggi dan kapasitas lebih besar. Tidak ada di alam semesta ini yang melebihi kecepatan cahaya, tentunya informasi dapat mencapai tujuan lebih dulu jika dibandingkan dengan kecepatan rambat arus listrik di kabel tembaga, apalagi dibanding dengan gelombang radio. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan transmisi data pada fiber optik telah melebihi 100 GB per detik, artinya film 1080 piksel yang memiliki ukuran file sekitar 7 GB dapat dikirim dalam waktu 7 detik saja. Sumber cahaya yang digunakan dalam bidang komunikasinya adalah laser dioda atau LED, keduanya dibedakan berdasarkan mekanisme pembangkitan cahaya yang terjadi. Kapasitas atau bandwidth dari jaringan ini juga besar karena dalam satu kabel, beberapa rangkaian data dapat dikirim dalam waktu yang bersamaan, dengan menggunakan teknik WDM, Wavelength Division Multiplexing. Dengan berbagai penelitian yang dilakukan saat ini, tidak menutup kemungkinan kecepatan komunikasi dengan fiber optik akan terus meningkat, apalagi adanya teknik DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Seperti halnya segala bentuk komunikasi, diperlukan komponen, pengirim atau transmitter, jalur komunikasi, dan penerima atau receiver, dalam membentuk suatu sistem komunikasi fiber optik. Yang kesatu adalah komponen transmitter. Transmitter terdiri atas beberapa bagian. Bagian utamanya adalah sumber cahaya yang dibantu oleh komponen, multiplexer, modulator, coupler. Komponen transmitter yang pertama adalah multiplexer. Multiplexer adalah suatu komponen yang memungkinkan peningkatan kapasitas fiber optik melalui sistem TDM, Time Division Multiplexing, dan WDM, Wavelength Division Multiplexing. Pada TDM, informasi dari banyak sumber dikirimkan berurutan ke satu tujuan, sedangkan pada WDM, sinyal tidak dikirimkan satu persatu melainkan tiap sumber memiliki panjang gelombang yang berbeda, sehingga dapat dikirimkan bersamaan dalam satu fiber. Hal ini menyebabkan kapasitas pada jaringan fiber optik WDM jauh lebih besar. Komponen transmitter yang kedua adalah modulator. Sinyal elektrik diubah ke dalam sinyal optik melalui proses modulasi. Modulasi adalah bagaimana sebuah sinyal informasi diterjemahkan ke sinyal lain yang bekerja sebagai pembawa atau carrier. Komponen transmitter yang ketiga adalah coupler. Beberapa jenis sambungan pada fiber optik adalah coupler, konektor, dan splice. Coupler adalah lensa mikro pada ujung fiber optik yang berfungsi memfokuskan cahaya dari transmitter agar terpandu dalam fiber secara maksimal. Konektor adalah sambungan antara ujung fiber optik dengan ujung lain yang sifatnya bisa dipasang dan dilepas berulang kali. Splice adalah sambungan yang bersifat permanen. Sambungan splice adalah hubungan langsung antar dua ujung fiber yang diperoleh melalui fusion atau mechanical splicing. Pada metode fusion splicing, ujung fiber optik dipanaskan hingga lebur dan disambungkan secara permanen. Komponen pembentuk komunikasi fiber optik yang kedua adalah jalur komunikasi, yaitu jalur yang dilalui oleh kabel tersebut. Komponen pembentuk komunikasi fiber optik yang ketiga adalah optical receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal cahaya yang disalurkan fiber optik lalu merubahnya kembali ke dalam bentuk sinyal elektrik. Receiver terdiri dari beberapa komponen yaitu coupler, fotodetektor dan demodulator. Coupler untuk memfokuskan sinyal yang diterima menuju fotodetektor. Fotodetektor sebagai penerima sinyal. Dua jenis fotodetektor yang memenuhi syarat tersebut adalah pin fotodioda dan avalanche fotodioda (APD). Kemudian demodulator untuk mengubah sinyal kembali ke sinyal elektronik. Fiber to the Home, FTTH, adalah sistem penyediaan akses jaringan fiber optik di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Titik konversi optik merupakan ujung jaringan fiber optik di sisi klien yang berfungsi sebagai tempat konversi sinyal optik ke sinyal elektrik sebelum diakses oleh berbagai perangkat. FTTH merupakan penerapan PON atau Passive Optical Network, yang menyampaikan sinyal melalui serat optik dengan titik terminasi di rumah pelanggan.
PON merupakan jaringan point-to-multipoint yang tidak memiliki komponen aktif selain di sisi Central Office atau disingkat CBO, dan sisi pelanggan user. Dengan kata lain, sinyal optik dikirimkan hanya melalui komponen pasif yaitu fiber optik, splices, dan splitter, combiner, di mana tiap klien memiliki jalur fiber optik pribadi untuk menuju CO. Tapi kalau pakai sistem Active Optical Network atau disingkat AON, maka jaringan yang membutuhkan komponen aktif berupa switch elektronik sebagai penyalur informasi. PON memiliki komponen utama yang disebut dengan Optical Line Terminal atau disingkat OLT, Optical Network Unit atau disingkat ONU, dan Optical Network Termination atau disingkat ONT, dan Optical Distribution Network atau disingkat ODN. OLT adalah ujung fiber optik pada bagian CO yang menghubungkan jaringan ke backbone Metro Ethernet, ME, atau ke jaringan yang lain. ONU atau ONT adalah ujung fiber optik pada sisi pelanggan, di mana terdapat titik konversi optik. Jaringan FTTH berakhir di rumah pada perangkat Optical Network Terminal atau ONT. Daerah akses fiber atau disingkat DAF atau bagian ODN dibagi menjadi 4 segmen berdasarkan jenis kabel fiber optik yang digunakan, yaitu segmen 1, kabel feeder menghubungkan Optical Distribution Frame atau disingkat ODF, dan Optical Distribution Cabinet atau disingkat ODC. Segmen 2, kabel distribusi dan Optical Distribution Point atau disingkat ODP, ODC dan ODP merupakan lokasi sambungan, splice dan splitter. Segmen 3, kabel drop dan Optical Terminal Premises atau disingkat OTP. Segmen 4, kabel indoor yang diletakkan dalam rumah dan Optical Indoor Outlet atau ROSET. Jadi untuk komponen aktif, maka membutuhkan sumber listrik untuk beroperasi. Contohnya adalah laser, amplifier, modulator, atenuator, dan switch. Sedangkan komponen pasif tidak membutuhkan sumber energi lain dan hanya bekerja menyalurkan sinyal cahaya. Contohnya adalah fiber optik, konektor, splices, filter optik, dan coupler. Oke, sekarang lanjut ke ilmu tentang seluler bagian kedua, di mana bagian pertama sudah saya jelaskan di podcast seri 1 pemirsa. Base Transceiver Station disingkat BTS atau stasiun pemancar. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Tower BTS bentuknya bisa bervariasi. Ada yang kaki segi 4, kaki segi 3, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja atau monopol. Komponen utama pada tower BTS, 1. Antena sektoral beserta komponen penunjangnya. Antena ini letaknya ada di bagian paling atas dan berbentuk persegi panjang. Fungsinya adalah menghubungkan BTS dengan alat komunikasi misal handphone. Antena ini ada dua macam yaitu monotype yang dipakai di daerah pedesaan dan pinggiran. Yang kedua adalah dual type yang lokasinya biasanya di daerah perkotaan. 2. Antena microwave beserta komponen penunjangnya. Saat kita menjumpai tower BTS pasti ada satu bagian yang tampak seperti gendang rebana. Itulah yang dimaksud antena microwave. Fungsinya menerima dan memancarkan gelombang radio dari BTS ke BSC atau dari BTS ke BTS. 3. Shelter beserta komponen penunjangnya. Shelter ini berfungsi untuk menyimpan peralatan, biasanya ada di samping tower. 4. Rectifier system beserta komponen penunjangnya. Sistem ini bertugas untuk mengubah tegangan dari PLN 220/380 volt alternatif current atau AC menjadi tegangan direct current atau DC untuk dikirim ke BTS. 5. Baterai beserta komponen penunjangnya. Di dalam BTS terdapat baterai yang gunanya sebagai cadangan power apabila terjadi pemadaman listrik. Ketahanan baterai mencapai 3-4 jam, tergantung merek yang dipakai. Yang terbaru saat ini adalah tipe lithium, dan mampu bertahan minimal 6 jam biasanya. 6. Feeder beserta komponen penunjangnya, merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antena sektor. 7. Dinasper beserta komponen penunjangnya, merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tower dari sambaran petir, dan untuk penerapan ilmu fiber optik dan selulernya, bisa dicek di deskripsi di bawah. Saya memberikannya sedikit demi sedikit namun sangat bermanfaat. Wow, semakin menambah pengetahuan pemirsa di bidang telekomunikasi terapan. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, kita lanjutkan sesi selanjutnya yaitu proses pembuatan atau pembangunan ruangan bawah tanah series ketiga. Teori apakah yang akan Anda selatankan kali ini? Langkah pertama dalam pengeboran konvensional adalah dengan melubangi batuan, sekitar kurang lebih 100 lubang, untuk ukuran mata bor berdiameter sekitar 12 meter, untuk memasukkan bahan peledak di dalamnya. Peledakan dilakukan biasanya dalam 2 atau 3 kali tahapan ledakan dalam satu sesi. Ruang penyimpanan bahan peledak juga dikhususkan, serta personelnya juga orang-orang khusus. Sebelum dilakukan peledakan, terlebih dahulu dicek tim spesialis, untuk memastikan potensi bahaya dan keselamatan sekitar lokasi tambang, karena saat terjadi peledakan banyak batu yang berhamburan. Untuk itu dipasang jaring di sekitar lubang ledakan, untuk meminimalisir batu yang berhamburan. Begitu seterusnya untuk proses selanjutnya, yaitu setelah itu material yang hancur dibersihkan dengan semacam bulldozer, kemudian daerah pinggir-pinggir lokasi ledakan diratakan dengan mesin yang dikontrol oleh remote menggunakan sistem Programmable Logic Control atau PLC, agar memudahkan proses untuk membuat cincin beton nanti. Kemudian tim inspeksi quality memeriksa hasil peledakan, pembersihan dan perataan bidang, untuk memastikan bahwa lubang pengeboran telah siap untuk proses selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengecoran, dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya, dengan menggunakan kontrol otomatis. Semua bagian area peledakan dicor, kemudian setelah cor-coran kering,
melubangi area galian dengan mesin bor besar, dan kemudian setelah mendapatkan banyak lubang yang merata, selanjutnya tiap lubang disemprot dengan kompresor, agar kotoran dan air berkurang. TBM terdiri dari 3 bagian, cutter head, depan, tunnel seal, tengah, dan trailing gear, belakang. Meskipun masing-masing dari 3 bagian ini terdiri dari bagian yang lebih kecil, ini berfungsi sebagai cara yang baik untuk menggambarkan mesin yang kompleks ini secara umum. Terdiri dari lusinan bilah baja yang mengelupaskan tanah di depan saat berputar, kepala pemotong yang menggunakan pemotong cakram saat bergerak maju. Bilah pemotong cakram diganti sesuai kebutuhan untuk menjaga agar TBM terus melaju dengan kecepatan konstan. Berikutnya adalah pelindung terowongan, roof seal, dan panel beton alias bagian tengah. Saat TBM membuat kemajuan, ia membutuhkan pelindung luar untuk melindungi dirinya sendiri dan pekerja di dalamnya dari tanah di sekitarnya. Panel beton dipasang tepat di belakang perisai itu sendiri, menjadi lapisan luar terowongan. Saat kepala pemotong membuat kemajuan, panel diangkat dan dipasang pada tempatnya dengan pengangkat bertenaga vakum yang berputar. Saat TBM membangun terowongan, roda gigi belakangnya yang berjumlah kurang lebih dari 300 kaki yang menopang TBM, menggali tanah dan batu secara bersamaan, membuatnya sangat efisien. Roda gigi trailing termasuk sabuk conveyor yang menghilangkan semua tanah yang digali oleh kepala pemotong dari terowongan. Seiring dengan posisi TBM semakin maju ke depan, trailing gear juga menyimpan persediaan yang dibutuhkan kru operasi untuk menjaga alat berat tetap bergerak maju. Sekitar 25 anggota awak pada suatu waktu diperlukan untuk mengoperasikan TBM. Wow, luar biasa sekali. Penjelasan Anda sangat bagus. Namun lebih bagus kalau Anda sendiri yang mempraktekannya. Oke, HBA, sekarang kita sudah berada di penghujung acara untuk sesi yang terakhir yaitu pembahasan mengenai gas partikel. Apakah yang akan Anda jelaskan kali ini? Oke, saya akan meneruskan pembahasan mengenai gas partikel atau Higgs boson di series ketiga kali ini. Partikel Higgs boson diambil dari nama seorang ilmuwan bernama Peter Higgs. Studi dan penelitian ini memiliki sejarah yang panjang. Sejak 1964, Peter Higgs yang juga seorang ilmuwan fisika telah memprediksi bahwa di alam semesta ini terdapat sebuah partikel hebat yang dapat menciptakan dan memusnahkan alam semesta. CERN, sebuah institut atau badan penelitian nuklir Eropa yang didirikan pada 1954, akhirnya menemukan jejak-jejak bagaimana partikel Tuhan dapat ditemukan. Salah satu pusat penelitian termahal di dunia tersebut akhirnya menemukan partikel yang memiliki kriteria identik dengan boson pada 2012. Partikel tersebut dinamakan partikel Tuhan atau Higgs boson. Penemuan ini diklaim sebagai salah satu penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Partikel yang berukuran sangat kecil, namun memiliki kekuatan yang hampir tanpa batas, dipercaya sebagai partikel pembentuk alam semesta melalui Big Bang pada 13,8 miliar tahun silam. Sebagaimana diterangkan di dalam ayatnya, الله سبحانه وتعالى بالفرمان أولم يرى الذين كفروا ألف أن السموت والأرض كانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون dan apakah orange kafir tidak menjetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Anbiya ayat 30. Secara sederhana, partikel Higgs boson dapat diartikan sebagai partikel pembentuk massa. Jadi, partikel ini adalah sebuah partikel yang dapat membentuk massa dari semua objek fisik yang ada di alam semesta ini. Mulai dari atom, partikel udara, organisme hidup, planet, hingga alam semesta, semuanya itu terbentuk karena partikel pembentuk massa. Partikel Higgs boson adalah partikel yang bertanggung jawab terhadap massa. Partikel hebat ini juga akan membuktikan bahwa keadaan ruang dan waktu saat ini berasal dari ketiadaan. Jika massa adalah pembentuk dari objek fisik, Higgs boson adalah pembentuk dari massa itu sendiri. Dengan kata lain, partikel Higgs boson adalah secuil dari apa yang menciptakan dan membentuk alam semesta. Pemampatan gaya gravitasi yang sangat masif memang diakui bisa menjadikan sebuah ledakan yang sangat dahsyat yang dapat melontarkan banyak partikel. Hawking dan beberapa ilmuwan lainnya percaya bahwa dalam takaran tertentu, partikel Tuhan akan dapat dengan cepat menghancurkan alam semesta tanpa sisa. Pasalnya, alam semesta tak akan sanggup menopang energi yang sangat besar dari partikel Tuhan. Namun, tentu saja, dibutuhkan Higgs boson dalam jumlah yang banyak untuk melenyapkan alam semesta. Seperti yang diterangkan di ayat berikut ini. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ki gunung Etiyoh. Jika gunung Etiyoh tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan ki agungannya kepada gunung Etiyoh hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Al-A'raf ayat 143.
Higgs boson ini dapat terlihat apabila terjadi tumbukan antara proton dan antiproton. Model standar menyatakan bahwa partikel penyusun materi terbagi menjadi dua tipe, yaitu quarks dan lepton. Setiap tipe memiliki 6 jenis partikel. Sementara itu, partikel perantara interaksi antar materi, force and carrier, disebut boson. Masing-masing boson membawa gaya sendiri, gluon membawa gaya kuat, foton membawa gaya elektromagnet W dan Z boson membawa gaya lemah dan graviton membawa gaya gravitasi. Higgs boson menentukan massa. Higgs boson merupakan partikel yang memberikan massa kepada materi. Sementara dalam pembentukan alam semesta, proses kosmologi, gaya gravitasi merupakan gaya yang berperan paling penting dalam skala kosmik. Namun gravitasi terjadi karena partikel memiliki massa. Catatan, jika massa tidak ada, maka atom tak akan terbentuk. Selanjutnya, unit yang lebih besar seperti molekul, planet, galaksi, bintang dan semesta juga tidak akan terbentuk. Secara sederhana, bagaimana sebenarnya proses pencarian Higgs boson oleh Chen? Akselerator LHC di Chen menumbuhkan proton dan proton pada energi dan intensitas tinggi. Dalam setiap tumbukan, terjadi proses penciptaan partikel-partikel. Kebanyakan partikel-partikel yang tercipta adalah partikel-partikel yang sudah sering atau sudah ditemukan. Namun dalam setiap sekian juta, miliar tumbukan, terciptalah Higgs boson. Fisikawan harus menyaring Higgs boson yang tercipta setiap beberapa sekian juta atau miliar tumbukan itu dari produk-produk lain. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih atas semua penjelasannya. Ini menambah wawasan tambahan lagi tentunya bagi pemirsa Nusantara. Di lain waktu Anda bisa menambahkannya lagi. Oke, HBA, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa di planet bumi, tidak terasa waktu talk show kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan kebangsaan kita sebagai manusia. Oke, kami akhiri podcast dan talk show kita untuk series ketiga kali ini. Nantikan talk show kami selanjutnya, bersama narasumber kita, Yang Mulia HBA. Tidak lupa kalau ada kritik dan saran silakan dikirim menggunakan pulsa atau pengiriman pakai barang. Sampai jumpa dan yuk bye-bye. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do, do-do-do-do, do-do-do-do. I want something just like this. I want something just like this. The legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the soup before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. There's something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this.
is like wood.